Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog Sain ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, paling tidak apa sih sebenarnya plus minus jika memang akhirnya ini Gubernur DKI dipilih oleh Presiden? Plusnya tadi akan lebih banyak proses teknokrasi ya. Ya, teknokratisnya banyak, politisnya berkurang. Ketika politisnya berkurang, program populisnya berkurang. Ketika program populis berkurang, maka pembangunan lebih substansial. Ada unsur lebihnya, tapi ada unsur negatifnya juga. Ketika yang dipilih adalah quote and unquote bukan figur yang berkapasitas, namanya diangkat kan masyarakat seperti menyerahkan nasibnya, lehernya kepada pemerintah pusat. Nanti kalau yang diangkat bukan orang punya kapasitas, bukan punya integritas, agak repot. Karena saya coba jadi pilihan nih ya, pilihan itu apa ya? Pokoknya coba seuzon. Jadi bagus nggak seuzon? Saya pengennya tidak seuzon deh, tetapi begini. Tiba-tiba saja proses di MK terjadi sirkus yang luar biasa. Nah, bayangkan kalau nanti di MK yang peluangnya kecil aja jadi, kalau sekarang payungnya jelas, tiba-tiba yang ditunjuk adalah anak kemarin sore, lebih sore lagi gitu loh. Dan boleh saja gitu loh. Dan ini Bang Napi itu bilangnya gini, waspadalah kejahatan itu karena ada kesempatan. Ketika ada payung itu, maka saya agak khawatir. Nanti justru yang terjadi warga Jakarta gonjang-ganjing terus. Karena yang namanya gubernur itu the center of the gravity. Nanti kalau center of gravity-nya tidak perform, malah bikin banyak kontroversi, kasihan Jakarta yang sudah adem, yang sudah harmoni, yang sudah fokus membangun, yang sedang teknokrasi, jadinya berantakan. Jadi jangan percayakan perkara besar cuma kepada satu orang atau segelintir orang. Benar, ada 3 yang diusulkan DPRD, tapi saya agak khawatir kondisi sekarang banyak hal itu ternyata oligarki ataupun invisible hand bisa mulus melakukan semua skenario-nya. Begitu. Oke. Baik, sekarang saya ingin menuju ke Bang Deddy Sitorus. Bang Deddy, apakah Anda juga mungkin punya pandangan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Bang Mardhani tadi, bahwa bisa saja nanti yang namanya kekuasaan itu ataupun yang namanya nanti ketika sudah ditunjuk dianggap orangnya tidak capable? Ya, saya bukan ahli tarot ya, jadi saya nggak bisa menduga-duga masa depan gitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa soal gubernur ditunjuk oleh atau diangkat oleh presiden itu kan hanya satu dari sekian banyak pasal yang harus dibahas. Tadi saya sudah bilang bahwa salah satu alasan kenapa undang-undang DKI Jakarta ini harus dibahas adalah untuk alasan masa depan, karena kita sudah bersepakat, berkonsensus melalui undang-undang ibu kota negara itu ada IKN gitu ya. Akan tidak mungkin ada dualisme, sehingga kita harus merumuskan itu. Soal Jakarta nanti apakah gubernurnya ditunjuk, diangkat, atau sebutlah otorita gitu, saya kira masih panjang sekali perdebatannya. Ya, masih panjang sekali, masih harus kita bedah secara lebih jauh. Oleh karena itulah kami menerima dengan catatan. Karena memang ada keharusan untuk kita bahas ini undang-undang, nggak bisa kita elakkan juga. Catatan apa maksudnya Bang Deddy Sitorus? Ya? Catatan apa? Diterima dengan catatan apa? Ya, catatan masih harus diperdebatkan, kan ini barang masih mentah banget, Mbak. Gitu ya. Jadi masih panjang sekali ini diskusinya gitu. Jadi kita nggak boleh juga fokus hanya kepada soal gubernur apakah dipilih ataukah dia semacam otorita. Karena itu hanya satu bagian kecil dari banyak persoalan yang harus dirumuskan tentang Jakarta ini. Ketika dia tidak lagi menjadi ibu kota gitu. Diperlukan konsensus nasional, konsensus politik, legalitas undang-undang yang harus dibuat oleh DPR dan pemerintah. Itu kan nggak bisa kita elakkan. Jadi saya nggak mau mempersempit diskusi ini menjadi hanya soal diangkat atau ditunjuk itu, lalu kita nggak bahas undang-undangnya, karena memang harus kita bahas. Oke, kita ke Bang Doli. Bang Doli tadi juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Mardhani Alisera, ada kekhawatiran tertentu gitu. Artinya akan seperti apa nih, Bang? Ya, kita ikuti saja proses sebagaimana kita membahas sebuah undang-undang ya. Ini sudah ada rancangan undang-undang.
oleh DPR, ya harus kita bahas. Dan pemerintah juga tentu nanti akan menanggapi, merespon rancangan undang-undang ini. Mereka juga akan sampaikan isi dari undang-undang versi mereka, gitu ya. Nah, tetapi saya kira ini masih sangat terbuka, sekali lagi saya katakan. Dan isunya banyak. Kita ingin membahas undang-undang itu kan bukan hanya dari satu perspektif ya, bukan hanya satu dari bagaimana kita sekedar memilih seorang pemimpinnya, tetapi kita ingin undang-undang ini ya membuat Jakarta itu akan lebih baik. Jadi kita kan mendengar misalnya selama ini apa namanya beberapa reasoning ya kenapa kita harus pindah. Sama karena DKI bebannya selalu berat ya, baik beban jumlah penduduk yang terus bertambah, kemudian beban lingkungan hidup ya, kemudian kita ingin membuat wajah DKI ini semakin baik gitu. Nah, itu yang harus tercermin dalam undang-undang ini, bukan hanya sekedar dalam proses pemilihannya saja. Jadi kita harus mengkajinya, mengelaborasinya secara komprehensif ya, sehingga memang betul-betul nanti undang-undang bisa menjawab. Jadi bukan hanya sekedar mengeluarkan kata ibu kota, tapi daerah khususnya ini harus kita terjemahkan. Khususnya itu apa? Apakah khusus ekonomi, atau apakah khusus Baik. apa namanya bisnis? Sebagaimana kita punya apa bisa belajar dari pengalaman-pengalaman negara-negara lain ketika pindah ibu kota, ya. Nah, terutama juga nanti masalah aset-asetnya. Ini kan selama ini aset-aset negara, ya, kantor-kantor pemerintahan itu kan juga nanti akan perlahan satu persatu kan akan pindah ke ibu kota Nusantara. Nah, itu Baik. bagaimana pengaturannya? Baik. Nah, jadi banyak sekali isu yang nanti harus kita bahas secara mendalam, bukan hanya sekedar soal pemilihan Tapi begini, Bang. siapa gubernur. Tapi begini, terakhir singkat saja, Bang. Setuju, banyak yang harus dibahas dalam hal tersebut. Tapi kalau bicara soal gubernur ditunjuk atau langsung dipilih oleh masyarakat, ini kan berkaitan dengan demokrasinya, hak memilih masyarakat Jakarta, Bang. Singkat saja, Bang Doli. Tanggapan Anda. Ya, saya dari awal mengatakan Partai Golkar belum setuju. Oke, Kami baik. akan melakukan kajian. Karena apa? Karena kami menghargai masyarakat warga Jakarta yang selama ini mereka berstatus daerah khusus ibu kota saja, mereka memilih gubernur wakil gubernurnya secara demokratis. Oke, baik. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Bang Mardani, dan terima kasih Bang Deddy Sitorus sudah bergabung bersama kami di Kabar Terima Petang. kasih semua. Selamat petang Terima kasih. semuanya.